Hai teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya air kelapa hijau. Ini aku udah minum kelapa hijau ya. Kemudian juga aku bakal bahas emang benar ya pejuang asam lambung GERD NSAIDI itu gampang banget masuk angin. Kalian wajib banget simak videonya agar kalian menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya teman-teman. Jadi saat ini tuh lagi musim kemarau panjang ya, dan kita itu harus hati-hati karena biasanya gampang capek ya, cepat lemah karena biasanya kita kekurangan cairan, didukung juga dengan cuaca yang sangat-sangat panas banget ya. Di Jakarta sendiri itu banyak banget yang kebakaran, kekeringan karena cuacanya panas banget ya. Jadi kemarau panjang ini juga sangat berefek ya sama kita, dan ini terjadi sama aku juga, apalagi kalau misalnya kita kurang istirahat. Makanya kita harus bisa menjaga pola hidup kita ya, menerapkan pola hidup sehat tentunya, makannya diperhatikan, porsinya, menunya, kemudian harus dikunyah halus agar asam lambung kita nggak sering kambuh-kambuhan. Dan tadi juga ada yang nge-DM aku ya, aku lupa namanya, Bunda, emang benar ya pejuang asam lambung itu gampang masuk angin, minta solusinya dong ya. Ini di sini juga aku bakal bahas kalian, dan aku juga bakal bahas terkait air kelapa hijau ya. Di sini aku udah punya kelapa hijau ini karena aku beli dari kemarin. Tadinya itu biasanya di sini pada saat dikupas itu agak merah gitu ya. Cuman kemarin itu belum di bolongin kayak gini, jadi aku tuh mintanya utuh, cuman nanti ditusuk pisau aja itu langsung bisa muncrat gitu airnya. Ini aku tadi habis makan sore, aku langsung minum ini. Dan kenapa aku sekarang rutin lagi minum air kelapa ya, karena aku tuh sering dehidrasi. Jadi pH dari air kelapa hijau ini bagus banget ya, bisa melancarkan pencernaan juga, dan ini juga bisa menetralkan asam lambung. Yang penting kita konsumsinya itu secara benar ya, atau secara tepat. Jadi nih teman-teman, aku itu udah beberapa hari ini ya makan gorengan ya, meskipun nggak banyak sih ya. Aku makan kerupuk, kemudian aku makan gorengan, menurut aku itu udah lebih dari porsinya. Karena kenapa? Aku itu kerja ya 8 jam di ruang ber-AC dingin. Kadang cemilan aku kadang bosen, kadang habis. Makanya kadang-kadang ya aku itu kadang dikasih sama teman mau gorengan nggak, tempe, meskipun 1-2 aku tuh kadang aduh hari ini aku udah makan gorengan 2, jadi itu nggak boleh lebih dari itu ya, karena aku tuh takut ya, masih mengontrol dan juga masih memantang beberapa. Kalau aku berlebihan juga takut. Dan hari ini banget aku itu ya, baru tadi banget itu aku makan pizza. Pizza kan tahu sendiri ya cara pengolahannya ya, dan itu menurut aku susah dicerna ya, atau membutuhkan waktu beberapa jam dicerna karena tepungnya itu banyak, mengandung tepung dan bahan-bahan yang lainnya. Itu menurut aku ya kurang aman jika yang ada riwayat GERD, asam lambung, apalagi konsumsinya berlebihan. Tadi itu ada teman aku ulang tahun, kita dibeliin pizza yang panjang itu 2 ya, kebetulan di dekat meja aku naruhnya ya, dan aku ngambil 2. Tadinya aku nggak mau makan ya, tapi menghargai temanku, aku ngambilnya 2 yang kecil-kecil sih ya teman-teman. Nah di situ aku makan, dan posisi aku itu belum makan nasi di situ ya. Jadi aku itu sarapannya dari rumah aja, air tajin dan juga berasnya ya. Berasnya aku masak matang lagi, kemudian aku makan. Dan posisinya tadi itu makan pizzanya udah jam setengah 10 ya, setengah 10 habis sholat duha, ternyata ada pizza, aku makan ya. Makan satu masih pengen lagi, karena posisinya aku waktunya ngemil sebenarnya, aku mau seduot. Karena udah rame-rame ngerayain ulang tahun, aku itu bukannya lupa, tapi ya udahlah nanti aja. Akhirnya aku makan pizza 2. Aku mikir kalau makan pizza 2 ini udah berlebihan nih buat aku, harusnya 1 doang ya. Tapi karena posisi aku lagi lapar, makanya ya udahlah makan 2 aja. Kata anak-anak nggak apa-apa kali 2 sekali-kali gitu ya. Cuman aku khawatirnya itu karena belum makan nasi tadi. Dari situ aku pikir lagi, oh ya udah, aku di rumah masih ada kelapa hijau, jadi aku udah makan pizza 2, tapi dengan catatan nih, nyampe di rumah aku harus minum air kelapa hijau. Jadi air kelapa hijau ini bisa membuang ya radikal bebas ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalian juga boleh konsumsi, tapi jangan setiap hari saran aku ya. Aku tuh biasanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Jadi aku konsumsinya saat ini tuh nggak setiap hari, tapi 2 kali seminggu, kadang 3 kali ya, sesempatnya aku, tapi nggak tiap hari banget. Karena aku tadi tuh ngerasa udah makan pizza 2 teman-teman, makanya aku ya udahlah, aku mau minum air kelapa lah nyampe di rumah. Takut aku susah BAB karena kan tepungnya biasanya
yang udah dari white GERD, asam lambung ya, makanan-makanan yang masuk itu biasanya sudah dicerna, apalagi tepung itu. Padahal tadi itu aku punyanya halus banget ya. Kemudian habis itu minum air hangat yang banyak. Nggak ada masalah sih ya, menurut aku nggak ada sensasi, cuman aku aja yang parnoan ya. Setelah sembuh dari asam lambung itu aku jadi parnoan, aku jadi takutan sebenarnya. Makanya aku langsung ini minum air kelapa. Kalau yang susah buang angin atau susah kentut, susah sendawa ya, ini bisa dicoba. Tapi cara konsumsinya itu adalah 30 menit setelah makan atau 1 jam setelah makan. Dan porsinya itu jangan banyak-banyak ya. Ambil setengah gelas, jangan banyak-banyak, kemudian diminum. Aku juga kayak gitu ya. Biasanya nih satu buah air kelapa ini aku minumnya 2-3 kali. Biasanya kalau misalnya pengen minumnya sore, aku taruh dulu nih, sebentar lagi minum gitu ya. Kadang aku beli satu ini diminum 3 orang, bertiga sama anak suamiku ya. Yang penting jangan banyak-banyak, itu bisa melancarkan pencernaan ya. Kemudian juga ini bisa membuang gas-gas ya di lambung. Tapi konsumsinya tentunya jangan berlebihan dan jangan dikasih pemanis lagi. Ini kan sifatnya itu tawar dan ada apa ya, pokoknya rasanya itu nggak manis menurut aku. Kayak ada asam gimana gitu ya, namanya kelapa hijau. Jadi cara aku, kalian konsumsinya itu setelah makan, tapi jangan dikasih susu lagi, jangan dikasih gula lagi, atau mau dikasih apapun jangan ya. Lebih baik yang original aja teman-teman, itu lebih sehat ya. Jadi ini adalah air kelapa, jadi banyak juga yang udah sembuh ya, yang terapi atau yang ikhtiar dengan air kelapa hijau. Dan juga banyak yang bertanya dari kalian, Bunda gimana kalau misalnya nggak ada kelapa hijau, apakah boleh air kelapa biasa? Boleh-boleh aja sih ya, cuman yang sering aku konsumsi itu adalah air kelapa hijau, dan ini juga bisa dimasak ya. Nah ini kan masih posisinya masih utuh ya, masih utuh, ini tinggal setengah sih tadi. Bisa ditaruh di atas kompor, dimasak hingga mendidih. Itu bagus banget untuk pencernaan kita, bagus untuk lambung, bisa menyehatkan lambung juga ya. Tapi konsumsinya dalam keadaan perut terisi ya setelah makan, dan jangan banyak-banyak, itu enakan. Aku sarankan kalau mau konsumsi air kelapa hijau siang hari, jangan malam ya. Kenapa? Karena kalau di malam hari itu biasanya kita tuh bangun-bangun buang air kecil, karena ini kan bisa melancarkan pencernaan, melancarkan air pipis juga ya, atau kencing. Biasanya kan kita susah banget kencing, kalau udah minum ini nih pasti langsung lancar kencingnya. Jadi saran aku jangan konsumsi di malam hari ya teman-teman ya, konsumsinya di siang hari aja ya, setelah makan siang. Aku sih kayak gitu ya. Kalau misalnya Bunda di sini susah banget nih nyari kelapa hijau, susah banget nyari kelapa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi menurut aku ini adalah yang paling banyak ya, apalagi di kampung-kampung banyak banget kan ya. Bisa juga dengan air tajin, kalau nggak mau air kelapa, air tajin juga bagus ya. Nah kemudian untuk mengatasi kita masuk angin, itu adalah pertanyaan dari salah satu tadi yang DM aku. Jadi masuk angin ini memang identik ya dialami oleh pejuang asam lambung atau seringkali. Karena kita itu gampang masuk angin. Kalau misalnya kita yang udah dari white gastritis, nggak boleh telat makan semenit atau 5 menit pun nggak boleh. Kalau kita telat makan 5 menit aja, itu udah angin yang masuk. Jadi kita harus sadar diri, aku dari white gastritis nih, aku dari white GERD nih. Jadi harus atur makan jadwal porsi kecil tapi sering. Menu-menunya perhatikan, hindari yang berlemak, yang pedas, yang kafein, soda, cabai-cabean, lada-ladaan, kecut, asam, hindari dulu ya. Kemudian setelah itu hindari berbaring setelah makan juga. Pada saat mau keluar rumah, pakai kaos tangan ya, sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai jaket yang tebal, pakai masker, biasanya berkecap mata ya. Kemudian balurin seluruh badan kalian dengan menggunakan aromaterapi atau minyak kayu putih kayak kutus-kutus, kahira, minyak tawon, dan lain sebagainya, agar kita nggak gampang masuk angin. Bun gimana dong kalau misalnya kita udah masuk angin, ini solusinya gimana? Nah kalau kita misalnya udah masuk angin teman-teman, pertama minum air hangat dulu ya. Air hangat dulu, tapi jangan langsung 1 gelas penuh atau 2 gelas langsung habis, itu nanti bakal menimbulkan bengkak, ngap, sesak. Karena kita itu yang gastritis, kalau asam lambung kita naik itu udah memenuhi lambung, biasanya itu perut kita tuh penuh banget, gak sendawa-sendawa, ngap gitu ya. Jadi caranya minum air putih dulu, air hangat, bisa dikasih gula setengah sendok atau madu. Kemudian tunggu ya sekitar 30 menitan, selonjoran dulu. Habis itu diisi
Diisinya pakai nasi lembek aja, bisa pakai ayam rebus atau ikan rebus, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada obat-obatan lambungnya seperti omeprazol, lansoprazol, jadi minum dulu obatnya. Ya karena itu sebelum makan. Kemudian 30 menit setelah minum obat, barulah diisi dengan yang lembek-lembek, ya. Nasi lembek, bubur, ya, ataupun tepung Garut, seperti itu. Kemudian setelah makan, teman-teman bisa istirahat, tapi jangan baring, jangan tiduran. Selonjoran aja sambil dengerin musik. Relaksasi kah, ya, ruqyah kah, musik-musik kesukaan kalian, sholawat dan lain-lain. Ya. Tapi Bun, gimana kalau misalnya nggak ada stok obat di rumah? Cara yang pertama, minum air hangat dulu. Kemudian makan diisi nasi yang lembek. Setelah 30 menit makan atau 1 jam, minum kunyit. Bisa kunyit tawar aja tapi yang udah matang, bisa diiris tipis-tipis, ya, diiris tipis-tipis atau bisa digeprek kemudian direbus, dikasih madu boleh, original juga boleh, nggak ada masalah. Konsumsinya tapi jangan 2 gelas, ya 1 gelas aja, yang biasanya aku setengah gelas aja, kalau gelas yang sedang ya setengah gelas aja diminum. Setelah itu udah selonjoran, jangan tiduran dulu, sambil lakukan pernafasan diafragma, ya. Biasanya itu aku mendengarkan sholawat, kalau enggak aku dengerin relaksasi, ikutin gerakannya yoga. Kemudian setelah itu lakukan pernafasan diafragma, ya, tarik nafas dalam-dalam, buang melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu enakan dan itu pasti bakal reda, ya. Kemudian setelah itu kalau kalian mau mandi sore misalnya ataupun mandi pagi, pakai air hangat aja, ya. Pakai air hangat aja, ditetesin ke dalam air mandinya pakai minyak kayu putih, ya, agar ada aroma-aromanya, ya. Hirup uapnya itu enakan dan membuat kita lega. Jadi perut yang begah tadi itu kadang langsung keluar anginnya, begah-begahnya itu langsung sendawanya, ya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu pada saat mau tidur juga balurin lagi badannya seluruhnya dengan minyak kayu putih atau aromaterapi. Kemudian kalau misalnya tidur di ruang AC, jadi AC-nya itu jangan ditenangin ke badan kalian, ya, tenangin aja ke atas. Biasanya ini aku, ya, tenangin ke atas, kemudian aku selimutan. Yang penting kan ada hawa-hawa dingin, ya. Kalau misalnya kalian pakai kipas nih teman-teman, hadapin ke tembok, kan nanti anginnya mantul itu nanti akan ke badan kita. Jadi agar kita nggak makin masuk angin. Nah, kemudian teman-teman minum jahe juga boleh, tapi setelah makan itu nanti bisa meringankan badan kita, ya. Tadi itu kadang aduh pengen mual, muntah gitu, ya. Jadi solusinya kayak gitu kalau misalnya kalian lagi merasa masuk angin, gak enak perut, cendawa. Dan aku sarankan jangan sering-sering dikerikin, teman-teman. Kalau misalnya kalian udah dikerik, ya, balurin lagi badan kalian, kemudian pakai aromaterapi, kemudian selimutan pakai baju yang tebal, selimutan tidur. Kalau udah keringatan bangun, itu udah enakan, ya. Kalau dikerikin itu pejuang asam lambung jangan sering-sering, karena kalau kita terbuka pori-porinya, itu nanti kita makin masuk angin, ya. Makin gak bagus untuk kesehatan kita. Dan buat kalian nih yang saat ini masih sering ngalamin sensasi-sensasinya, kecemasan, lakukan relaksasi, lakukan healing, ya. Tenangkan pikiran, ya. Jadi pasrahkan aja semuanya, yang penting kita udah ikhtiar, ya. Sudah menerapkan 3P-nya, pola hidup sehat, pola makannya udah benar. Dengan seiring berjalannya waktu, ya, kita harus ikhlas dengan sensasi ini. Itu pasti akan cepat penyembuhannya, ya. Karena aku ngalamin sendiri. Tadinya itu aku dikit-dikit ngeluh, teman-teman, aduh ada lagi keluhannya, ya. Tapi alhamdulillah dengan semua ini aku bisa hidup lebih sehat, lebih disiplin, ya. Dan aku tuh nggak baper-baperan lagi. Tadinya tuh aku dikit-dikit baperan, dikit-dikit nangis, nggak enakan. Sekarang lebih cuek, lebih fokus ngurusin keluarga aku, lebih fokus mikirin masa depan aku dan masa depan anak aku. Aku sih seperti itu, ya, teman-teman, ya. Dan buat kalian ibu rumah tangga biasanya nih yang begadang malam hari, tetap semangat, ya. Kalau misalnya si kecil susah tidur, ya, pokoknya dicari aja solusinya, ya. Biasanya kan anak-anak kalau misalnya susah tidur itu ada penyebabnya juga, bisa konsultasikan ke dokter, atau mungkin ada penyakit sesuatu bisa dikonsultasikan ke dokter anak, ya, agar kita juga nggak ngedrop, karena begadang itu adalah salah satu pemicu juga buat kita yang asam lambungnya. Dan kita nggak boleh sering-sering begadang, apalagi setiap hari. Dan setelah subuh baru tidur itu kurang sehat buat kita, ya. Jadi tidur kita itu jam 9 sampai jam 4 itu tidurnya yang sehat banget menurut aku, ya. Karena pengalaman pribadi aku, kalau udah jam 5 baru tidur, jam 5 baru tidur, itu menurut aku kita nyari penyakit. Jadi jangan, ya. Kalau misalnya nggak ada aktivitasnya yang lain, biasanya kan ada yang kerja malam juga, ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak kerja malam,
Ya nggak usah tidurnya malam-malam ya teman-teman ya. Oke ya, cukup sekian share aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas sembuh. Tetap semangat. Yakinkan ke diri kalian, ini hanya sementara, badai pasti berlalu. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adipa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!